jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir. Kami juga ingatkan, ya hati-hati bagi yang sengaja ingin mencari keributan, ingin memecah belah, ya bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah. Awas, hati-hati ya. Kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum. Ya hati-hati, kita sedang mengamalkan amanat konstitusi. Ya, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Baik, bagi kami saling tolong-menolong, saling membantu dalam kesulitan itu bagian dari ibadah. Quran surah kelima ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, dan hendaklah kalian saling menolong, saling membantu dalam konteks kebaikan yang luas demi niat meningkatkan takwa kepada Allah. Ini amanah konstitusi, ini amanah dari Al-Quran juga, dan yang lebih daripada itu, ini dijamin oleh pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, di alinea pertama bagi 1 sampai 4 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, alinea keempat baris kelima sampai keenam, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kami sedang melaksanakan amanat konstitusi. Kami sedang mengamalkan nilai ibadah tertinggi ya dalam Al-Quran Al-Karim. Dan lebih daripada itu, kami sedang ingin berusaha. Jadi, saya ingin tegaskan pada teman-teman, donasi yang teman-teman titipkan itu sudah dieksekusi dan sekarang sedang berjalan bersamaan. Kita akan terus update. Penting ini saya sampaikan karena kita juga ingin menerangkan satu edukasi kepada publik bagaimana kita membuat sesuatu secara terbuka, tertib, baik, kemudian juga mengkanter kemungkinan-kemungkinan orang-orang yang kadang-kadang mungkin kurang ada kerjaan di masa pandemi ini. Jadi berusaha untuk mencari-cari aktivitas dengan cara-cara yang kreatif tapi tidak menempat gitu ya, sehingga menyoal sesuatu yang seharusnya tidak perlu disoal dan ini tidak penting gitu ya. Karena itu tapi ada sebagian yang kami tempuh langkah hukum ini. Ustaz Muhammad juga, saya juga sudah katakan jangan pernah ganggu singa yang sedang berzikir, karena kalau sudah mengaum itu akan sulit untuk dihentikan ya. Jadi ada beberapa bagian yang kami sudah skemakan, saya siapkan juga supaya menjadi pelajaran yang baik. Dan tolong jangan siapkan materi ya, karena saya sudah punya banyak materi nih pada orang-orang yang fitnah dan sebagainya. Saya sudah tempuh langkah hukum, saya sudah koordinasi dengan pengacara juga dan yang lainnya. Ini kalaupun Anda hapus, karena saya dapat laporan dihapus, saya sudah dari awal. Kami ini tim riset, jadi nggak sembarangan. Kalau ada yang coba-coba berbuat sesuatu sudah tercatat di sistem kita. Jadi sudah kami download duluan, kami screenshot sampai yang komen-komennya itu loh. Di bawah-bawahnya itu sudah kena screenshot semua. Jadi mohon izin ya teman-teman yang sudah komen, yang jelek, yang fitnah, yang apa, itu sudah ada datanya di kita semuanya. Ya, jadi tinggal diproses saja nanti ke depan seperti apa, dan kita sudah dapat juga koordinasi nanti dengan di Bareskrim, di Mabes Polri, divisi cyber. Donasi untuk Palestina tahap pertama yang digalang Ustadz Adi Hidayat berhasil terkumpul Rp 30 miliar. Semua hasil donasi ini semuanya disalurkan untuk Palestina. Dengan rincian 1. Untuk warga Gaza melalui International Networking for Humanitarian, Rp 10,2 miliar. 2. Untuk negara Palestina melalui Dubes Palestina yang diserahkan via MUI, Rp 14,3 miliar. 3. Sisanya Rp 5,5 miliar untuk pendidikan SDM Palestina yang akan bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Kami tidak mengambil sedikit pun, ini murni untuk diberikan, kata Ustadz Adi Hidayat dalam siaran live di channel YouTube-nya tadi malam. Terkait fitnah donasi Rp 30 miliar hanya disalurkan cuma sebagian 14 miliar, dan fitnah-fitnah senada terkait donasi Palestina, Ustadz Adi Hidayat menegaskan akan mengambil langkah hukum. Kami ingatkan hati-hati bagi yang sengaja ingin mencari keributan, ingin memecah belah, bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah, kita akan mengambil langkah tegas proses hukum, kata Ustadz Adi Hidayat. Hal ini ditempuh karena UAH sedang menjalankan amanah konstitusi sesuai pembukaan UUD 1945. Mendukung kemerdekaan Palestina, salah satunya dengan menggalang donasi, adalah amanat konstitusi. Kami sedang melaksanakan amanat konstitusi, pembukaan UUD 1945 paragraf pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, ujar Ustadz Adi Hidayat.